Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 di pembelajaran ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau udah siap, mari kita mulai belajar hari ini. Pertama-tama kita akan belajar ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Kalian amati semua benda padat yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, di sini ada contoh benda padat memiliki bentuk serta ukuran selalu tetap. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Keras dan kuat, namun dapat berubah bentuk ketika terpengaruh suhu tertentu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Nah, sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Nah, jadi di sekitar sekolah kalian. Kemudian alat dan bahannya, 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Setelah itu catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, lihat contoh nomor 1. Ada contoh nomor 1, yaitu bendanya namanya ada pensil ya. Nah, dia bentuknya berubah sesuai tempat. Apakah dia berubah? Tidak ya. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, kalau itu betul ya, karena dia bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah ya. Kemudian apakah dapat digenggam? Ya, dia dapat digenggam. Terus tidak dapat digenggam. Oh, tidak itu ya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah contohnya ya. Nah, selain dari benda-benda ini, kalian bisa cari sendiri ya, karena benda padat itu kan banyak ya. Jadi di sini hanya sebagai contoh aja. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, kemudian benda padat mempunyai sifatnya apa aja kalau benda padat? Di sini contohnya bentuk benda padat tetap atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Nah, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Nah, ayo sama atau tidak? Nah, jawabannya ya sama. Hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya yaitu sama dengan hasilnya.
Nah, kemudian ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Apa yang digunakan bendanya? Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Nah, nanti kalian bisa bertanya kepada orang tuamu ya. Nah, di sini rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, di sini jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, di sini di bawah selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Beni akan berlama lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis finish atau garis akhir ya. Nah, di sini cara menjawabnya. Tadi kan jarak yang ditempuh Beni yaitu 350 meter ya. Nah, saat garis finish tadi Beni baru menempuh 200 meter. Jadi 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan jawabannya yaitu 150 meter ya. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni untuk menuju ke garis akhir adalah 150 meter ya. Nah, nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, perbedaan jaraknya adalah di sini cara menghitungnya. Tadi kan jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter ya. Kemudian dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah yaitu 2500 meter ya. Jawabannya adalah 4740 meter dikurangi 2500. Jadi jawabannya adalah 2240 meter ya. Itu jawabannya. Kemudian nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin ternyata bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah ya. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Berapa jaraknya? Nah, tadi kan jarak yang harus ditempuh Udin dari rumah ke sekolah yaitu 3 km ya. Nah, dia setelah menempuh 2 km, ban sepedanya itu kan bocor. Jadi 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km ya. Nah, jawabannya itu 1 km ya. Nah, nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter.
Nah, yang ditanyakannya berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Nah, tadi jarak Jakarta ke Bandung yaitu 130 kilometer ya. Nah, kemudian bus sudah menempuh jarak sejauh 50.000 meter ya. 50.000 meter sama dengan 50 kilometer ya. Nah, meter dijadiin dulu kilometer, jadi 50.000 meter yaitu kalau di kilometer jadi 50 ya. Nah, berapa jawabannya? 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km ya jawabannya. Nah, ini nomor 5 yaitu nomor terakhir. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, di sini rumah Siti ke pasar yaitu jaraknya 100 meter ya. Nah, berapa jarak dari rumah Siti untuk sampai ke sekolahnya ya? Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah adalah 100 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah ya? Nah, di sini berlaku sifat perkalian, yaitu 3 kali jarak dikalikan 100 ya. Berapa jawabannya? Yaitu 300 meter ya. 3 dikali 100 sama dengan 300 ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya yang sudah disampaikan. Nah, sekian pelajaran untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa dan mengerti ya. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.